Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat kematian yang tidak menguasai kita lagi. Melalui Yesus Kristus, kita dibebaskan dari kubur dan sekarang berada dalam terang Kristus. Kita menyalakan lilin pada minggu kelima masa Prapaskah, mengingat anugerah Allah yang membebaskan dan hidup baru yang datang dari kematian. Kita mengingatkan perjanjian yang lama dituliskan di atas batu dan perjanjian yang baru dituliskan dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah berjanji akan hidup kekal. Kita menyalakan lilin Prapaskah kelima mengingat janjinya. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, biarlah kami mengingat bahwa hidup baru dan hidup kekal datang setelah melewati kematian di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1-12. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini berjudul Penangkapan Yesus. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Yohanes 18 ayat 4. Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Di kegelapan, kita melihat lentera dan suluh menerangi jalan mereka melintasi Bukit Zaitun menuju taman. Yudas membawa tentara Roma dan para pejabat Yahudi. Yesus tahu apa yang sedang terjadi, tetapi
Dia tidak gemetar ketakutan. Dia keluar menjumpai mereka dan bertanya siapa yang mereka cari. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab dengan dua kata, Akulah dia. Dan kuasa dari perkataannya memukul mundur Yudas, para tentara, dan pejabat Yahudi. Yesus yang memegang kendali memerintahkan para penjaga untuk membiarkan murid-muridnya pergi. Para tentara itu menurutinya dan mereka pun lari dalam kegelapan. Tidak hanya melindungi para muridnya, Yesus juga membuat usaha terakhir untuk menyentuh Yudas. Dalam kegelapan malam, ketika Yudas dipenuhi rasa salah, Yesus ingin dia mengingat kejadian ini. Yesus bukanlah korban tidak berdaya oleh ciuman Yudas. Dia benar-benar memegang kendali. Dia mengizinkan dirinya ditangkap, diadili, dihukum, dan disalibkan. Dia dapat saja memberhentikannya kapan saja, tetapi karena kasihnya kepada Bapa dan kepada kita, dia tidak akan mengakhirinya, tetapi menanggungnya sampai selesai, dan itulah keselamatan kita. Karena dia begitu mengasihi kita, ketika kekuatan kegelapan mencoba menguasainya, maka dia juga mengasihi kita ketika kuasa kegelapan datang dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau melangkah menuju sengsara kematian untuk dosa-dosa kami, bahkan sampai mati di kayu salib. Berilah kami keberanian dan iman di masa gelap dalam hidup kami untuk mengingat bahwa Engkau tetap memegang kendali. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah menjagai kami sepanjang malam di dalam tidur, sehingga kami dapat kembali bangun di hari baru, di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami saat ini dapat kembali menghirup udara di pagi hari, di hari baru ini ya Bapa. Bapa, kami telah mendengar dan membaca sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau Bapa mengurapi hati dan pikiran kami, membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Pimpin kami, berkati kami ya Bapa sepanjang hari ini dengan Roh Kudus-Mu yang membimbing agar kami sesuai berjalan dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Bapa agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.